Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan ibadah puasa di tahun ini yang insya Allah penuh berkah. Mudah-mudahan dengan keberkahannya Ramadan, kita semua dipanjangkan umurnya, ditambah-tambahkan milik rizkinya, dan dijadikan keturunan-keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat NBW Tour yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan pengajian. Jadi pengajian kali ini kita kasih judulnya adalah membahas masalah wudhu. Membahas masalah wudhu. Mudah-mudahan di pengajian ini benar-benar bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita membahas masalah wudhu, kita harus mengetahui dulu poin-poin penting yang harus dibahas dalam masalah wudhu, supaya kita dalam berwudhu ini benar. Yang pertama yang harus dibahas dalam masalah wudhu adalah fardunya wudhu. Kemudian yang harus dibahas juga lagi adalah nawaqidul wudhu, perkara yang bisa membatalkan wudhu. Dilanjut dengan sunnahnya wudhu, sunnahnya wudhu. Kenapa wudhu ini harus dibahas? Karena wudhu yang tidak sah mengakibatkan sholat Anda juga tidak sah. Wudhu yang tidak benar berarti sholat Anda juga dikatakan tidak benar. Sehingga kalau mau dikatakan sholatnya benar, berarti wudhunya harus benar. Hanya pertanyaannya bagaimana kita tahu wudhu yang benar. Cara wudhu yang benar kita harus tahu yang tadi, memahami fardunya, memahami batalnya wudhu, lebih bagus lagi memahami sunnahnya wudhu, dan nanti ke praktik bagaimana tata cara wudhu yang benar. Baik, mari kita mulai dari pembahasan yang pertama adalah fardunya wudhu. Fardunya wudhu. Kenapa dalam wudhu dikatakan fardu? Sedangkan dalam sholat dikatakan rukun. Jadi ada rukun, ada fardu. Rukun itu wajib, fardu itu wajib sama. Cuman apa yang membedakan antara rukun dan fardu? Kenapa dalam sholat dikatakan arkanus sholat, dikatakan rukun sholat, sedangkan dalam wudhu dikatakan furudul wudhu,
Padahal antara fardu dan rukun sama-sama wajib. Nah, yang membedakannya kalau bahasanya rukun seperti arkanus sholat, rukun-rukunnya sholat, berarti itu keseluruhan dari rukun itu tidak bisa dipisahkan. Artinya harus beres pada hari itu juga, tidak bisa dipisahkan. Seperti misalkan kita kalau dari sholat, misalkan pertama takbiratul ihram di rumah. Nah, itu sampai salam harus di rumah juga, nggak bisa beda tempat, ya, nggak bisa beda waktu. Beda kalau seandainya bahasanya fardu. Nah, furudul wudu berarti semuanya harus dilaksanakan, hanya saja tidak terikat, harus harus beres di tempat itu. Jadi misalkan gini, fardu itu, wudu itu seperti Anda taruh berwudunya di rumah, berwudu di rumah, baru sampai membasuh wajah, tiba-tiba keran di rumah mati, air kering. Nah, terus gimana? Anda lari ke masjid yang terdekat di rumah Anda. Nah, ketika sampai ke masjid, Anda tidak usah dari awal lagi wudunya, itu tidak usah, tinggal dilanjutkan aja. Nah, jadi kalau fardu itu tidak perlu beres, tidak perlu pada waktu itu beres. Yang penting kalau mau sah wudunya, seluruh fardu itu dilaksanakan. Contoh lagi, misalkan ibu-ibu nih lagi wudhu nih, baru beres membasuh tangan kanan, tiba-tiba kecium bau gosong di dapur, ya tinggal lari aja ke dapur, matikan kompornya, masuk lagi ke tempat wudhu, terus gimana? Lanjutin wudhunya, membasuh tangan kiri, gak usah dari awal lagi. Nah, itulah mengapa dalam wudhu dibahasakan furudul wudhu, ya. Nah, seperti itu. Kembali lagi. Lalu apa fardu-fardunya wudhu yang harus kita laksanakan supaya wudhu kita dikatakan sah? Nah, pertanyaan seperti itu. Yang pertama, fardunya wudhu itu adalah niat. Niat, ya. Innamal a'malu binniyat. Ini hampir semua ibadah itu semuanya pasti harus diawali oleh niat. Begitu juga dengan wudu, ya. Innamal a'malu binniyat. Bagaimana niatnya wudu? Ada bermacam-macam, tergantung apa yang diajarkan oleh guru ngaji Anda masing-masing di rumah, ya. Nah, kalau yang diajarkan, kalau kebiasaan yang kebanyakan niat wudu itu seperti ini, ya. Saya coba bacakan. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhal lillahi ta'ala. Itu niatnya, ya. Dalam hati nanti niat saya wudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Fardu, ya. Wudu ini fardu. Karena nanti sholatnya gak sah kalau tanpa wudu, sehingga wudu ini dihukumi fardu. Nah, oke. Jadi fardunya wudu yang pertama itu niat. Niatnya seperti tadi saya ulangi, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhal lillahi ta'ala. Niat saya wudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah, lalu pertanyaannya, di mana nanti tempatnya niat? Bagaimana caranya niat dalam wudu? Nah, nanti niat dalam wudu caranya seperti ini. Nah, ambil airnya, kalau enak sih ada bak kolam, ya. Tapi kalau nggak ada kolam, misalkan di kocoran, ya, keran rumah. Tinggal tahan, tampung airnya. Nah, udah penuh sini. Nah, simpan inda ghusli awali juz'in minal waji, ketika
permulaan membasuh di wajah. Nah, di sini. Nah, simpan di sini di atas, ya, jangan di sini. Di atas, start di sini. Nah, lalu bacakan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Hati berkata, niat saya wudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala, baru diratakan ke semua wajah. Jadi jangan dulu diratakan ke semua wajah, ya, kalau niat wudunya belum beres. Wah, camkan. Jangan dulu diratakan air ke seluruh wajah kalau kalau niatnya belum beres. Jadi bereskan dulu niatnya. Niat saya wudu, jangan gini. Niat saya wudu menghilangkan hadas kecil. Jangan seperti itu. Itu salah. Nah, jadi harus beres dulu niatnya sambil air mengalir di wajah. Niat saya wudu itu dalam hati. Niat saya wudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah, itu dalam hati Anda. Udah beres niatnya, baru dibilaskan, dibasuh ke seluruh wajah. Dibasuh. Nih ke sini sampai ke bawah ke sini, ya. Nah, sampai ini dari kuping-kuping ini nih, garis-garis kuping ini, set, sampai ke bawah dagu sedikit sini, ini udah beres. Nah, seret, awas, masuk ke ini, sela-sela mata, dalamnya alis-alis juga harus terbasuh. Ini namanya juga membasuh, ya. Nah, makanya semuanya harus dibasuh. Nah, itu dari tempatnya niat itu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Kembali lagi ke yang tadi. Jadi fardunya wudu yang pertama itu adalah niat, ya, niat. Yang kedua, fardunya wudu itu adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Ini sebenarnya udah dibahas tadi, membasuh wajah. Cuman supaya tahu bahwasanya membasuh wajah ini adalah termasuk fardunya wudu yang nomor 2. Ini bahasanya ghuslu. Nah, seperti yang kemarin ghuslul wajhi, membasuh wajah, bukan masuh, ya. Yang namanya membasuh berarti basuh, ya. Jangan diusap, jangan digini-gini wudu itu salah wudunya. Atau cuma diusap digini segitu doang, itu salah wudunya. Tapi kan ghuslul wajhi, membasuh wajah, berarti si wajah itu basuh ya. Gimana selayaknya dibasuh? Cuman jangan keras-keras amat, nanti kan rusak juga wajahnya. Ya, senormalnya aja dibasuh. Nah, dibasuh di gini, ya. Dibasuh di gini, semuanya dibasuh gitu sampai rata ke seluruh wajah, dari mulai tempat jadinya rambut di sini sampai ke pinggir-pinggir kuping ke sini, ya, centil-centil kuping sini sampai ke bawah. Nah, ke bawah dagu sedikit ke sini, ya. Sedikit ke sini. Nah, itu sudah beres. Jangan segini wudu tuh. Kalau segini ini belum seluruh wajah. Soalnya wajah itu dikatakan wajah ini sampai ke sini ke bawah dagu sedikit. Nah, ke bawah dagu sedikit. Nah, itu, ya. Seluruh wajahnya sudah terbasuh. Nah, baru itu sudah dikatakan sah melaksanakan fardunya wudu yang baru nomor 2. Niat dan membasuh wajah. Nah, sekali lagi harus diingat, niat itu ketika membasuh wajah. Jangan dulu dibasuh wajah sebelum beres niat. Dan membasuh wajah ini termasuk fardunya wudu yang nomor 2. Nah, itu seperti itu, ya. Ya, kemudian yang nomor 3, fardunya dari wudu itu adalah ghuslul yadaini illal mirfaqain. Ya, sama bahasanya membasuh, bukan mengusap. Membasuh kedua tangan sampai sikutnya, ya. Pertama basuh tangan, kedua tangan. Utamakan tangan kanan dulu, ini sunnah nanti, ya. Jangan tangan kiri dulu. Tangan kanan dulu.
Nah, tangan kanan dulu dibasuh. Yang namanya basuh sampai sikut. Ini sampai sikut ini batas minimal. Tapi kalau bisa kasih lebih sedikit. Kasih lebih sedikit. Ihtiyat karena berhati-hati. Tapi jangan segini juga dibasuh. Kalau membasuhnya segini, ini disebut israf, berlebihan. Berlebihan ini minal muharramat, termasuk dari keharaman, ya. Jadi secukupnya aja. Jadi sampai sikut, walaupun batasannya sampai sikut, wudu itu membasuh tangan, tapi kita kasih lebih sedikit karena ini ihtiyat, hati-hati supaya kita tambah mantap, tambah yakin. Nah, awas, yang bawah ini kebanyakan, yang atas ini dibasuh sampai sikut, udah sampai atas. Cuman yang bawahnya dibasuhnya sampai sini. Ya berarti nggak mencukupi, berarti itu nanti nggak sah wudunya. Makanya dibasuh dulu nih, yang bawah dulu, ke bawah ke sini tuh. Nah, udah melebihi sikut di sini, basuh semua ya. Dibasuh 3 kali aja ya. Nah, 3 kali aja ya. Doanya yang sudah kita ketahui semua, Allahumma a'tini kitabi biyamini wahasibni hisabai yasiro, ya itu. Sebenarnya kalau dalam wudu ya, dari sananya itu nggak ada bacaan khusus. Yang paling utama dalam wudu itu intinya niat dan mengerjakan fardunya. Intinya seperti itu. Nah, jadi para sahabat dulu itu wudu ya udah niat ini membasuh tangan, membasuh kaki, semua itu ya pakai syahadat aja. Kalau dari sananya sebenarnya gitu. Nah, hanya kesini dibuatlah oleh para ulama supaya nanti ini ada doanya ya, tangan ada doanya, tangan kiri ada doanya, supaya tangan kita ini semua anggota wudu kita penuh keberkahan karena didoakan. Ya, ini sudah menjadi kesepakatan para ulama seperti itu. Oke, kembali lagi ke yang tadi, membasuh tangan kanan dulu sampai sikut. Awas sikut bawah suka lupa. Sikut atasnya beres, sikut bawahnya sampai sini salah. Makanya basuh sikut ini dulu, bawah dulu. Ini bahasanya gosul yada ini lal mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai siku. Berarti tangan dulu ke sini baru ke siku, jangan ke sini wudu itu. Nah, kalau di sini dikatakan salah tata caranya. Ya. Kalau dari sini, kalau misalkan wudunya di kocoran keran, terus ininya kocorannya sini diginiin. Ya. Ini bisa dikatakan salah. Jadi harus ilal mirfaqaini. Berarti dari tangan ke siku, berarti gini. Nah, tuh dari tangan sini ke sini, ini yang benar. Nah, ini yang benar. Ya, itu yang benar. Ya, itu yang benar. Kalau yang lebih enak itu wudu sebenarnya pakai ini apa? Di bak di kolam ya, di kolam masjid biasanya kan, di masjid ya ada juga yang suka ada bak, tinggal ambil airnya. Nah, diginikan. Nah, tarik airnya, diginikan. Awas ini bawah, lebihi sikut sedikit. Nah, itu baru beres membasuh tangan kanan. Awas dari tangan ke siku, bukan dari siku ke sini ya, ke tangan. Kemudian sama nanti basuh juga tangan kiri. Sama dari sini ke sini ya. Ini tangan kiri, kalau di saya ini tangan kiri. Kalau di saya. Nah, ini sini, ini tangan kiri ke sini ya. Dibasuh ke sini, lebihi. Jangan segini, tapi jangan terlalu pas juga dengan siku, lebihin sedikit, kasih lebih sedikit. Nah, biar yakin, biar mantep. Nah, gitu ya. Nah, itu. Nah, udah beres ya. Kita baru beres melaksanakan fardunya wudu nomor 3. Tiba-tiba pasakan gosong. Waduh, gosong nih lagi masak ikan misalkan kosong. Ya tinggal kita ke dapur. Nah, balikan ikannya atau mau matikan kompornya, lanjutin lagi wudunya, nggak usah dari awal kalau seandainya ada pasakan yang gosong. Nah, itulah makanya dalam wudu dikatakan furudul wudu.
bukan arkanul wudu ya tadi. Kemudian lanjutkan, kita baru beres membahas fardunya wudu yang nomor 3. Kemudian fardunya wudu yang nomor 4 adalah mashu ba'di ra'si, mengusap sebagian kepala. Nah ya, awas, ini bahasanya mengusap. Bahasanya mengusap bukan membasuh. Kalau mengusap. Kemudian yang diusap itu nanti jangan salah, bukan rambut. Yang diusap itu bukan rambut, tapi yang diusap itu sebagian kulit kepala. Nih, kulit kepala dari tempat jadinya kulit kepala ke sini. Nih, sini ya, cukup diusap 3 kali. 1, 2, 3, beres. Bukan diusap digini. Kalau rambutnya doang yang digini-gini itu basah. Kalau yang basah rambutnya doang. Karena yang diharuskan, yang difardukan adalah mengusap kulit kepalanya, tempat jadi rambut kepala. Maksud dari mashu ba'di ra'si sekali lagi adalah mengusap tempat jadi rambut kepala, bukan mengusap rambutnya. Diusap 3 kali, 1, 2, 3, udah cukup ya. Apalagi kalau mau pakai doa silakan, Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambut saya dan kulit saya di dalam neraka. Wah, rambutnya juga udah haram masuk neraka, apalagi tubuh keseluruhan tubuh kita. Wah, itu hebatnya doa. Jadi yang diminta itu diharapkan rambut dan kulitnya. Ya kalau rambut dan kulitnya diharamkan, berarti seluruh badan juga kita juga ikut diharamkan. Wong rambutnya juga sudah diharamkan. Nah, itulah gagahnya doa. Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar ya. Nah, itu baru beres fardunya wudu nomor 4, yaitu mengusap tempat jadinya rambut kepala. Di sini boleh, mau di sini boleh silakan, mau di sini juga boleh, yang tempat jadinya rambut kepala seperti itu ya. Silakan. Kemudian yang nomor 5. Yang nomor 5 fardunya wudu itu adalah ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Ya, ghuslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh lagi. Jadi harus ini membasuh kedua kaki ma'al ka'bain serta tumitnya. Nah, serta tumitnya. Jadi dari kaki sampai ke tumit. Tapi jangan sampai tumit juga, kalau bisa kasih lebih sedikit. Makanya Imam Ghazali menyebutkan bahwasanya lebih bagus itu membasuh kaki itu setengah betis. Setengah betis itu segini ya. Jadi jangan segini aja, setengah betis segini. Nah, itu lebih bagus membasuh kaki menurut pendapat Imam Ghazali, setengah betis. Nah, sebenarnya kalau menurut standarnya itu cukup sampai tumit ma'al ka'bain. Nah, hanya saja kalau sampai tumit pas juga jangan, kasih lebih sedikit, minimal kasih lebih sedikit. Tapi kalau lebih bagus kita membasuh si kaki itu setengah tumit saja ya. Setengah kaki saja, itu pendapat dari Al-Imam Ghazali ya. Nah, seperti itu. 5 ya, 5. Kan tadi fardunya wudu ada furudul wudu'i sittah, furudul wudu itu ada 6. Nah, kita baru membahas 5 fardu wudu. Berarti tinggal satu lagi, apa? Yang nomor 6 dari fardunya wudu, yaitu at-tartibu, tartib. Artinya tartib itu tertib. Tertib itu berarti berurutan. Tertib itu artinya mendahulukan yang harus dahulu dan mengakhirkan yang harus akhir, itu dinamakan tertib. Jadi kalau tertibnya pertama adalah membasuh wajah,
Nah, membasuh wajah itu jangan diakhirkan. Kalau Anda ingin wudhu, kaki dulu, nanti wajah, terus tangan. Wah, ini berarti wudhunya gak sah karena tidak mengikuti fardunya wudhu, yaitu tertib. Jadi kalau tertib dari fardunya wudhu yang nomor 1 sampai fardunya wudhu nomor 6, ini harus berurutan sesuai nomornya, jangan diacak. Kalau diacak dikatakan wudhu Anda tidak sah. Seperti itu ya dalam wudhu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sebelum sholat berwudhu. Dalam Al-Quranul Karim dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini berarti sudah sesuai ya. Faghsilu wujuhakum, wajah Anda, wa aydiyakum, tangan, ilal marafiq, sampai siku, wamsahu biru'usikum, usap, ini kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian kaki sampai 2 tumitnya. Itu sabda, itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah disinggung, berarti fardunya wudhu itu 6. Kalau yang 6 ini tidak dilaksanakan, berarti dikatakan bahwasanya fardu wudhu Anda tidak sah. Tidak sah kalau seandainya tidak dilaksanakan dengan benar, ya. Nah itu. Lalu timbullah pertanyaan, loh kenapa kok tidak dibahas membasuh kuping? Kan dalam wudhu suka ada membasuh kuping, ya. Kenapa? Oh, ini beda lagi nanti pembahasannya dari sunanul wudhu, bahwasanya membasuh kuping ini adalah bagian dari sunnah. Nah, tata caranya membasuh kuping ini walau sunnah ya, saya kan ininya pakai telunjuk, masukkan ke kuping ke sini, jempol kita siapkan ke belakang, tarik dari bawah ke atas. Nah, sampai punggung telinga ke atas, udah 1 kali cukup dalam membasuh kuping. Membasuh kuping ini sunnah. Apalagi kalau pakai doa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, itu lebih bagus lagi. Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'unal ahsana. Nah, itu lebih mantap lagi dalam berwudu. Jadi membasuh kuping ini hukumnya sunnah. Andai kata Anda dalam berwudu tidak membasuh kuping, sebenarnya tidak apa-apa juga. Kalau sebenarnya, cuman ya sayang pahala sunnah Anda tidak dapat. Nah, dalam kedokteran mengatakan orang yang suka membasuh kuping ini, ya, ini orang yang suka membasuh kuping, katanya berdasarkan kedokteran itu dia tidak akan terkena penyakit getah bening. Naudzubillahi min dzalik. Padahal penyakit getah bening ini adalah penyakit yang bisa dikatakan sampai saat ini susah obatnya. Naudzubillahi min dzalik. Nah, makanya orang yang suka dibersihkan ininya dengan air, dia tidak akan terkena penyakit getah bening. Nah, makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita kalau wudhu kita membasuh kuping. Kemudian diajarkan lagi sampai saat ini oleh para ulama, ya. Nah itu. Baik, beres berarti kita membahas fardunya wudhu. Saya anggap Anda semua sudah paham betul mengenai fardunya wudhu. Harus benar-benar hafal ya fardunya wudhu, dari mulai membasuh wajah, membasuh tangan 2, ya, mengusap ini tempat jadinya rambut kepala, bukan mengusap rambut, tempat jadi rambut kepala, sampai membasuh kedua kaki sampai tumitnya, ya. Sudah, saya anggap sudah hafal, ya, gitu. Ya, ini kan namanya ngaji ya. Kalau ngaji ya kayak gini sebenarnya. Kalau ngaji fikih,
Kemudian dilanjutkan, kalau fardunya wudu beres, kita membahas nawaqidul wudu. Nawaqidul wudu. Sebelum ke nawaqidul wudu, lebih baik kita membahas sunanul wudu dulu. Lebih baik sunanul wudu. Sunanul wudu ini sunnah-sunnahnya dalam berwudu. Sunnah-sunnah dalam berwudu. Ya, sehingga kalau sunnah ini tidak dilaksanakan amat disayangkan ya. Amat sangat disayangkan, apalagi ini di bulan Ramadan, di bulan yang penuh limpahan pahala. Kalau sunnah tidak dilaksanakan sayang juga ya, sayang juga. Makanya saya bahas nih sunnah-sunnah wudu. Nah, sunnah wudu ini, di sunnanul wudu'i, atas miyatu wa ghuslul kaffain. Ya, membasuh kafain, membasuh ini apa? Membasuh kedua telapak tangan. Membasuh kedua telapak tangan itu dalam berwudu itu hukumnya sunnah. Jadi kita kalau berwudu membasuh dulu ini. Membasuh kedua telapak tangan ini. Ini hukumnya sunnah ini. Ini hukumnya sunnah, bukan fardu. Tinggal mau dilaksanakan mau tidak ya terserah. Cuma kalau nggak dilaksanakan sangat sayang sekali oleh pahala sunnah. Apalagi kalau kita pakai doa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita di pengajian di kampung-kampung ya. Gimana doanya? Allahumma hfadz yadayya min ma'asika kulliha. Allahumma hfadz yadayya min ma'asika kulliha. Ya Allah, jagalah kedua tanganku. Allahumma hfadz yadayya min ma'asika kulliha, dari bermaksiat kepadamu semuanya, gitu ya. Nah, ini doanya seperti itu. Itu jadi membasuh kedua telapak tangan itu, hukumnya sunnah. Kemudian wal madmadatu, berkumur ya. Berkumur sebelum kita wudu suka berkumur. Berkumur ini sama hukumnya sunnah, bukan fardu. Anda mau berkumur silakan, tidak berkumur silakan. Apalagi di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini harap kalau saya lebih baik hindari berwudu berkumur. Hindari dulu karena kita menjaga takutnya nanti ada air yang tertelan. Ya. Kalau bisa tertelan ini bisa dikatakan batal puasanya nanti. Ya. Jadi lebih baik wudu berkumur selama bulan Ramadan dihilangkan, kecuali nanti udah masuk waktu berbuka ya, waktu berbuka. Jadi kenapa harus dihilangkan? Kalau berkumur ini sunnah bukan fardu. Sedangkan kalau masuk air ketika berpuasa ke dalam tenggorokan ini batal. Jadi lebih baik kita hindarkan dulu sunnahnya daripada nanti takut batal puasanya. Bisa terjadi itu. Nah, makanya sekali lagi hindarkan dulu ketika bulan Ramadan ini, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, wudu berkumur, hindari dulu, kecuali nanti sesudah masuk lagi waktu maghrib, waktu berbuka. Nah, karena berkumur ini kalaupun tidak dilaksanakan hukumnya sunnah berkumur. Nah, itu ya, jadi berkumur itu wal madmadah itu hukumnya sunnah. Kemudian wal istinsyaku, menghisap air ke hidung. Istinsyak. Istinsyak itu menghisap air ke hidung. Nah, ini istinsyak namanya. Ya, ini hukumnya juga sama sunnah. Nah, saya sarankan juga selama kita melaksanakan ibadah puasa, hindari dulu istinsyak dalam wudu. Hindari dulu menghisap air ketika wudu, hindari dulu. Karena ini berbahaya, nanti takutnya airnya masuk ke dalam, nanti masuk ke kerongkongan, batal puasa Anda. Ya, batal. Hindari dulu. Sementara hindari dulu sampai berbuka. Karena kita sudah tahu ternyata istinsyak ini, menghisap air ke hidung ini hukumnya adalah sunnah, bukan fardu. Sehingga kalau kita hindarkan dulu juga tidak jadi masalah. Kecuali nanti kalau kita sudah masuk lagi ke bulan yang biasa, nah bolehlah dilengkapi lagi wudunya, istinsyaknya. Jadi, nah cuman pertanyaan gimana caranya istinsak? Ini istinsak menghisap air ke hidung. Jadi bukan hidungnya yang dibasuh digini-gini, bukan.
itu nilai sunnahnya nggak ada. Jadi nilai sunnah bisa ada itu kalau istinsak, airnya dihisap. Airnya dihisap, ambil airnya, dihisap, kemudian dikeluarkan, istinsar namanya. Jadi istinsar dikeluarkan ini. Nah, hisap, keluarkan, hisap, keluarkan, sampai 3 kali. Bukan hidungnya dibasuh-basuh gini, bukan. Kalau cuma dibasuh-basuh doang, ya nggak ada nilai sunnahnya. Soalnya nilai sunnahnya itu harus istinsak, harus dihisap air ke hidung. Kalau cuma diusap-usap doang, yang berarti nggak sesuai sunnah. Tinggal gitu berarti, ya. Itu istinsak termasuk sunnah. Kemudian wa takhlilul lihyatil kathah, yaitu menyela-nyela janggut yang tebal. Nah, kalau punya ada yang janggutnya tebal ke sini ya, tinggal di sela-sela diginikan ya. Nah, ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah di sela-sela gini, ditahlil, tahlil, disebut tahlil. Tahlil ini di sela-sela. Nah, bagi orang-orang yang mempunyai janggut yang tebal. Ini sunnah. Kemudian sunnahnya wudu ditambah lagi wa mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala. Wah, ini sunnah. Tapi kalau kita mau melaksanakan sunnah, kita laksanakan dulu fardunya. Taruh seperti kita dalam berwudu, laksanakan dulu fardunya apa? Yaitu mengusap kulit rambut, bukan rambut, mengusap kulit rambut, usap dulu. Nah, kemudian ambil lagi airnya, usapkan seluruh rambut ke sini, sampai sini, balikkan ke sini. Nah, itu hukumnya sunnah. Jadi jangan ininya ke sini dulu. Ininya belum, si kulit rambutnya ini bisa dikatakan gak sah menurut pandangan madhab Syafi'i. Soalnya yang wajib itu mengusap dulu kulit rambutnya. Sedangkan kalau mengusap seluruh kepala, ini hukumnya sunnah, bukan wajib, bukan fardu. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini yang tadi wa mashul udunaini dhahirihima wa batinihima, mengusap kedua kuping, luarnya dan dalamnya. Caranya mengusap kuping seperti tadi saya jelaskan lagi. Ini telunjuk 2, masukkan ke dalam kuping, siapkan ini jempol. Nah, usapkan ke belakang, ke punggung kuping, ke sini, seresekan, tarik dari bawah ke atas, tarik. Nah, udah beres 1 kali aja, gak usah 3 kali. Udah cukup beres ya. 1 kali. Begitu. Itu jadi mengusap kuping itu hukumnya sunnah ya. Wa tahlil, wah banyak sebenarnya dalam sunnah wudu. Wa tahlil asabil yadain, menyela-nyela jari-jari kedua tangan, nih jari-jari di sela-sela ya, ini hukumnya sunnah. Atau warijlain, kaki, jari-jari kaki di sela-sela juga ya, dibersihkan itu ketika membasuh kaki nanti, itu hukumnya sunnah ya, sunnah. Nah, kemudian wataslis 3 kali, jadi setiap basuhan itu dibasuhnya 3 kali, ini hukumnya sunnah. Berarti kalau 3 kali sunnah, 1 kali juga jadi ya. Jadi kalau mau misalkan membasuh tangan 1 kali jadi sah udah beres. Karena itu yang fardunya. Sedangkan 3 kali ini hukumnya sunnah. Hanya saja jangan sampai 2 kali. Kalau 2 kali ini gak dibenarkan. Jadi pilih mau 1 kali atau 3 kali. Jangan lebih dari 3. Kalau lebih dari 3 dikatakan israf, berlebihan. Ya, kalau berlebihan ini tidak bagus. Ya, tidak bagus berlebihan ini. Oke. Nah, itu tadi 3 kali. Kemudian kita dibiasakan nanti doa ba'da, membaca doa sesudah berwudu. Ini hukumnya sunnah. Banyak sebenarnya, masih banyak lagi sunnah wudu. Cuma salah satu yang tadi saya jelaskan.
Nah, kalau sudah dijelaskan sunnah, ini kebanyakan orang-orang ketika tahu bahwasanya ini sunnah ditinggalkan. Ini yang dinamakan pintar, kepalanya cuman amalnya bodoh. Jadi banyak sekarang ini orang-orang yang kepalanya pintar tapi amalnya bodoh. Apa itu kepalanya pintar amalnya bodoh? Yaitu orang-orang yang sudah tahu bahwasannya ini hukumnya sunnah, lalu dia tinggalkan perkara tersebut. Contoh, sebelum dia tahu, waktu kecil dia gak tahu bahwasanya membasuh kuping ini itu sunnah. Dia kalau wudhu basuh kupingnya, dia usap. Membasuh ke telapak tangan sebelum dia tahu hukumnya sunnah, dia basuh ini, dia basuh. Nah, basuh karena dia belum tahu sunnah. Berarti dia amalnya pintar, cuman kepalanya masih bodoh. Nah, kalau sekarang beda lagi. Orang-orang kepalanya pintar tapi amalnya bodoh, yaitu meninggalkan perkara sunnah sesudah tahu bahwasanya perkara itu sunnah. Nah, ini yang menjadi bahaya, ya. Jadi kalau bisa kita itu jangan pintar kepala, bodoh amal, ya. Tapi harus kepalanya pintar, amalnya juga pintar. Jadi sesudah kita tahu bahwasanya membasuh kuping ini, mengusap, bukan membasuh ya, mengusap kuping ini hukumnya sunnah, berarti kita harus lebih bersemangat lagi untuk melaksanakan. Membasuh kedua telapak tangan ini hukumnya sunnah, berarti kita harus lebih semangat, harus dilaksanakan, jangan sampai ditinggalkan. Madmadah, berkumur ini hukumnya sunnah. Nah, sesudah tahu sunnah jangan ditinggalkan, harus lebih semangat dilaksanakan. Nah, itu baru namanya hamba Allah yang sejati dan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sejati. Ketika mendengar bahwasanya ini sunnah, dia lebih semangat lagi untuk mengerjakannya, bukan malah sesudah tahu sunnah, ini sunnah tinggalin aja, yang penting wajibnya. Nah, ini yang salah, itu yang salah, ya. Itu namanya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang keliru, ya. Nah, itu beres dalam menjelaskan fardunya wudhu, kita beres. Sunnah wudhu sedikitnya juga kita sudah beres dijelaskan, ya. Kemudian yang namanya wudhu pasti ada batal wudhu. Nah, yang namanya wudhu, kita punya wudhu pasti nanti ada batal wudhu. Nah, batal wudhu ini disebut nawaqidul wudhu. Nawaqidul wudhu, perkara-perkara yang merusak wudhu. Artinya kalau merusak wudhu itu artinya adalah bisa membatalkan wudhu. Jadi bagi seseorang yang punya wudhu tiba-tiba terkena dari perkara ini, nah maka orang itu dikatakan wudhunya sudah batal, ya. Makanya kalau nanti wudhunya batal, nanti dia diharamkan sholat, haram sholatnya. Orang yang tidak punya wudhu haram sholatnya, haram sholat, haram tawaf, ya, haram memegang Al-Quran ini, ya. Awas, memegang Al-Quran ini haram bagi orang yang tidak punya wudhu. Awas, kita harus punya adab pada Quran. Nah, maka ulama fikih menjelaskan itu kalau kita memegang Quran tanpa punya wudhu ini batal, haram hukumnya. Sekarang kebanyakan banyak orang yang gegabah sembrono, pegang Quran seenaknya. Padahal dia tidak punya wudhu. Sedangkan orang yang tidak punya wudhu memegang Quran ini hukumnya haram seharam-haramnya. Nah, kalau bisa kita kalau mau pegang Quran harus adab, bertata krama. Itu Quran bukan buku, ya. Pakai adabnya, wudhu dulu, ya. Terus suhun di kepala, ini adab di Quran kalamullah. Jangan digini-gini kayak buku. Nah, begitu. Oke, kembali lagi ke yang tadi. Jadi ketika ada orang yang terkena perkara ini, perkara yang membatalkan wudhu, maka dinyatakan wudhunya batal. Ya. Apa saja yang membatalkan wudhu? Nawaqidul wudhu ini. Yang pertama zawalul aqli bin naumin.
hilangnya akal sebab tidur. Hilang akal sebab tidur. Ya, berarti orang yang tidur ini hukumnya batal wudunya, ya. Hukumnya batal wudunya. Cuman kalau yang disebut batal wudunya yang tidur ini ghairu mumakkinin maq'adahu minal ard. Yang dia tidak menempatkan tempat duduknya kepada bumi. Dia tidak duduk ininya kepada menetapkan ininya kepada tempat duduk si bokong ini. Nah, berarti kalau duduk ini ya, berarti tidak membatalkan wudu. Kalau kita sambil duduk terus tidur, nah, berarti itu tidak membatalkan wudu. Yang batal itu kalau sambil tengkurap ya, nah, itu batal wudunya. Terus tidur atau sambil berdiri, nah, atau ada orang banyak seperti ini. Ini apa? Kalau sholat subuh ya, lagi ngantuk-ngantuknya tapi maksain sholat subuh pas takbiratul ihram Allahu Akbar, imam lagi baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin, si makmum yang di belakang itu ngantuk langsung gini ya, walaupun sekejap itu udah termasuk hilang akal, batal itu. Karena batal wudunya, otomatis kalau batal wudunya batal sholatnya seketika, nyambung. Karena hilang akal walaupun sekejap. Gini, suka ada yang gitu kan? Itu hilang akal. Sedangkan kan ini dibahas yang membatalkan wudu itu zawalul akli, hilang akal. Gak dibahas mau berapa detik pun asal hilang akal batal wudunya. Jangankan 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun hilang akal, 1 detik hilang akal, wudunya batal. Ya? Jangan sampai hilang akal. Apalagi kalau yang sholat subuh ini kebanyakan yang masih ngantuk terus sambil gini-gini sholat subuhnya, sambil gini-gini walaupun 1 detik, 2 detik, nah ini batal wudunya karena hilang akal. Awas, kita harus berhati-hati lagi dalam beribadah. Jangan sampai kita sembrono dalam beribadah. Kita gini-gini tapi sholatnya diteruskan tanpa dikodok. Nah, bahaya itu. Anda sudah termasuk orang yang menyepelekan dalam sholat, dalam ibadah. Ya? Nah, padahal hilang akal, batal wudunya. Malas. Kemudian itu satu yang membatalkan wudu. Kemudian yang kedua itu, yang membatalkan wudu itu zawalul akli bimaradid au judin au igmain. Ini sama saja sebenarnya. Hilang akal disebabkan karena sakit, gila atau ayan. Nah, tiba-tiba ada orang yang sudah berwudu tiba-tiba kejang-kejang, misalkan dia kejang-kejang karena ada penyakit ayan, misalkan umpamanya, dia otomatis wudunya langsung batal pada hari itu juga karena sudah hilang akal karena sakit ayannya gitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang membatalkan wudu adalah ini gini ya, kalau ngaji ya kita susun aja gak apa-apa. Yang ketiga yang membatalkan wudu itu khurujus syai'in minas sabilain. Keluarnya satu perkara dari 2 jalan. Mau itu jalan depan, mau itu jalan belakang, ya. Mau itu jalan depan, mau itu jalan belakang, asal ada yang keluar itu dinyatakan batal wudunya. Batal wudunya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Wajaa ahadukum minkum minal ghaid." Nah, itu udah tertera dari hadis Nabi. Keluar 2 jalan, mau itu pipis misalkan ya, maaf, mau itu BAB misalkan, mau itu kentut misalkan, yang penting keluar dari 2 jalan itu dinyatakan wudunya batal. Ya, sedangkan kalau wudunya batal, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Tidak diterima sholatnya di antara kalian ketika memiliki hadas sampai punya wudu. Jadi kalau sholatnya batal, wudunya batal, sholatnya batal.
Kalau wudunya batal, sholatnya gak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia berwudu kembali dengan benar, lalu dia melaksanakan sholat kembali dengan benar. Itu yang nomor keempat. Kemudian yang nomor kelima yang dapat membatalkan wudu adalah mashul farji bi batnil kafi. Memegang farji dengan ke dalamnya telapak tangan. Ini memegang farji. Farji itu maksudnya adalah kelamin ya. Mohon maaf, farji itu kelamin. Taruh ini farji, ini kelamin. Jadi memegang kelamin itu hukumnya batal. Hanya saja bisa dikatakan memegang kelamin ini batal, maupun kelamin sendiri ataupun kelamin orang lain, maupun kelamin orang dewasa ataupun kelamin anak-anak ya, maupun itu anak orang lain ataupun anak sendiri. Yang jelas memegang kelamin itu batal hukumnya. Nah, cuman batalnya itu bibatinil kafi, dengan ini kedalaman ini ya, telapak tangan. Nah, kita memegang kelamin dengan ini batal ini. Kalau dengan ini berarti dipegangnya di gini misalkan, ya, di gini. Nah ini mohon maaf, ini nggak batal ini. Misalkan ada ini apa kelamin anak kita, misalkan kelamin anak kita dipegangnya dipakai ini punggung tangan. Ini nggak batal wudunya ini. Yang batal itu dengan ini. Baru batal wudunya. Makanya di sini disebutkan masul farji bi batinil kaf. Kalau memegang farji dengan ini dalamnya telapak tangan ini batal wudunya ya. Kalau dengan ini tidak batal wudunya ya. Kemudian batalnya wudu itu bersentuhan kulit ya. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang bukan mahram, yang keduanya dianggap sudah besar. Ya. Nah, yang keduanya dianggap sudah besar. Maksudnya yang kabiroin, yang keduanya dianggap sudah besar ini bukan baligh, ya. Bukan baligh. Tapi makanya para ulama menyebutkan kabiroin ini tamyiz. Berarti beda ya, ada tamyiz, ada baligh. Kalau tamyiz ini, kalau baligh itu misalkan sempurnanya umur 15 tahun itu baligh. Atau dia sudah haid, dia baligh. Atau dia sudah mengeluarkan mani, dia baligh. Cuman kalau tamyiz itu bukan seperti tamyiz itu pinter. Artinya dia sudah bisa membedakan mana makanan, mana bukan. Oh ini makanan, ini bukan. Ini minuman, ini bukan. Ini apa? Cantik, ini enggak. Menurut dia cara pandangnya, oh ini dia ganteng. Ini enggak menurut dia. Itu udah pinter dia. Biasanya orang yang sudah tamyiz ini adalah usia 7 tahun. Usia 7 tahun ini kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Makanya kelas 1 SD ini dianggap sudah tamyiz, artinya dianggap sudah besar. Sudah besar. Sehingga kalau kita bersentuhan kulit dengan anak kelas 1 SD, gitu bahasa simpelnya. Kita bersentuhan kulit dengan anak kelas 1 SD, ya. Kalau dengan kelas 1 SD, kitanya punya wudu. Kitanya punya wudu. Ya, maka wudunya dinyatakan batal. Karena anak kelas 1 SD ini sudah tamyiz, sudah pinter. Nah, walaupun dia belum mengerti tata cara wudu, tapi dia dinyatakan sudah pintar, sudah dinyatakan sudah kabir, sudah besar. Nah, begitu ya. Terus bersentuhan kulitnya juga yang bukan mahram. Bahasanya bukan muhrim. Kalau muhrim ini orang yang ihram, namanya muhrim. Jadi dari bahasa juga kita jangan salah. Kalau muhrim, aduh maaf ya kita bukan muhrim. Nah kalau itu berarti itu salah bahasanya. Kalau dari segi bahasa, muhrim itu orang yang ihram. Nah kalau yang benar gini, maaf ya, saya dan kamu bukan mahram. Nah itu, kalau mahram itu adalah orang yang haram ditikah.
orang yang haram dinikahi itu namanya mahram, ya. Mana mahram? Kalau dari laki-laki berarti mahram itu laki-laki nih, misalkan saya mahramnya ibu sampai ke atas, ibu, nenek ke atas. Terus saudara perempuan ya, mau kakak mau adik, terus adik ibu ya, adik ibu mau kakak ibu berarti bibi, itu sama mahram. Terus apa? Keponakan berarti anak saudara, itu mahram. Anak perempuan itu mahram. Cucunya sampai ke bawah, cucunya cucu perempuan itu disebut mahram. Nah, itu bersentuhan kulit dengan perempuan itu walaupun dia jangankan sudah tambi, walaupun dia sudah balik, itu kalau bersentuhan kulit itu tidak membatalkan wudunya. Tidak membatalkan wudunya karena dia mahram kita. Kalau misalkan perempuan nih, diambil dari perempuan, berarti kalau perempuan ini yang mahram nih, yang mahram itu perempuan berarti bapaknya, kakeknya sampai ke atas itu mahram ya. Kemudian siapa lagi? Saudara kandung laki-lakinya itu mahram. Apalagi anak laki-lakinya itu mahram, keponakan laki-lakinya itu mahram, cucu laki-lakinya itu mahram. Nah, ya, itu mahram. Itu dari orang mertua laki-lakinya itu mahram. Jadi bersentuhan kulit dengan mertua ini tidak membatalkan wudu, ya. Bersentuhan kulit dengan itu mahram. Nah, itu kalau kita melirik mahram dari perempuan. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang mahram itu tidak batal wudunya. Sedangkan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram serta dianggap keduanya sudah besar itu dinyatakan batal wudunya. Tapi bersentuhan kulit dengan anak SD 7 tahun dinyatakan batal wudunya karena bocah SD ini dianggap sudah tambit, sudah pintar, sudah mengerti mana yang enak, mana yang enggak, mana yang makanan, mana yang tidak. Jadi dianggap sudah besar. Gimana kalau bersentuhan kulit antara suami istri, apakah batal wudunya? Nah, bersentuhan kulit suami dan istri dinyatakan wudunya batal. Loh, kenapa batal? Suami dan istri. Soalnya kan definisi mahram itu adalah seseorang yang haram dikawin, seseorang yang haram ditikah. Ya, sedangkan suami Anda, istri Anda akan ditikah sama Anda. Kalau seandainya haram gak mungkin ditikah kan? Ya berarti suami Anda, istri Anda itu dianggap orang lain. Makanya ditikah sama Anda. Makanya kalian berdua menikah. Karena kalian berdua itu adalah sama-sama orang lain. Makanya nikahlah, terjadi pernikahan. Kalau saudara ini kan gak bisa. Kan mahram. Karena Anda menikah dengan suami Anda atau Anda menikah dengan istri Anda, ini kan karena dua-duanya orang lain. Berarti bukan mahram. Otomatis bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan ini dinyatakan batal wudunya. Ya, batal wudunya. Seperti itu, ya. Jadi sudah batalnya wudu sudah beres dijelaskan, ya. Fardunya wudu, kemudian sunnah wudu kita sudah beres dijelaskan. Lalu batalnya wudu ini sudah beres juga dilaksanakan. Nah, tinggal tata caranya wudu juga tadi sebenarnya sudah beres dilaksanakan, ya. Awas, niat ketika membasuh wajah jangan dulu dibasuhkan ke wajah sampai niat beres. Kemudian nanti ketika membasuh tangan itu sampai siku, tapi jangan pas sampai siku juga, kasih lebih sedikit biar menjadi mantap dan yakin. Sama juga nanti ketika membasuh kaki jangan pas sampai tumit, tapi kasih lebih sedikit, lebih bagus setengah betis, itu pendapat Imam Ghazali. Terus mengusap kulit rambut, bukan mengusap rambut. Kalau mengusap rambutnya ini nggak kena pada fardunya wudu, harus mengusap kulitnya. Yang ini kulitnya, bukan mengusap rambutnya. Itu
Nah, kalau sudah tahu, laksanakan tata caranya, insya Allah wudhu Anda itu dinyatakan sah. Dinyatakan sah. Kalau sudah sah, berarti kita tinggal melaksanakan sholat dengan tenang, karena wudhunya juga sudah sah. Sudah sah. Nah, makanya kebanyakan orang ini lalai dalam fardunya wudhu, ya, lalai dalam fardunya wudhu. Makanya wudhunya gak benar, saya jamin 100% kalau wudhunya gak benar, wudhunya gak sah, sholatnya gak sah. Kalau sholatnya gak sah, apa? Berarti sholatnya gak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholatnya gak diterima, berarti ya gimana? Kita mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak melaksanakan ibadah dengan benar yang sesuai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Nah, sahabat MBW Tour yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pembahasan wudhu ya cuma segitu udah. Fardunya beres, tata caranya beres, sunnahnya wudhu beres, pembatalan wudhu beres. Kalau Anda bisa melaksanakan itu, udah Anda wudhu dinyatakan sesuai wudhunya Rasulullah. Kalau tidak melaksanakan itu, berarti wudhu Anda wudhu siapa, gitu aja ya, udah beres. Kalau dari segi pembahasan. Nah, nanti mungkin barangkali nanti malam kalau mau ada yang bertanya tentang masalah wudhu, silahkan nanti malam kalau ada yang mau bertanya masalah gimana kalau wudhu gini, gimana kalau semasalahnya air kayak gini, silahkan bertanya. Insya Allah nanti malam sekitar jam 10 malam Ba'da tadarus ya, ba'da tadarus, karena bukan ba'da tarawih, karena tarawih sudah lewat, kemudian sudah tarawih tadarus. Nah, nanti ba'da tadarus udah waktu tenang, kita mengisi pengajian live gitu. Nah, insya Allah yang mau bertanya-tanya tentang bagaimana wudhu yang pembahasan hari ini kurang bisa membuat pas ke dalam hati, misalkan bisa bisa nanti dijawab juga. Tapi kalau mau sekarang bertanya juga ya boleh, silahkan. Ini katanya ada yang mau bertanya. Bertanya apa? Nah, kalau wudhu udah punya wudhu, ada yang keluar dari palawangan depan. Oh, dari jalan depan, ya batal wudhunya. Oh ya, penting ada yang keluar. Apapun itu jenisnya, yang penting ada yang keluar, dinyatakan batal wudhunya. Patokannya keluar, kalau selama masih ditahan nggak batal. Seperti Anda mau menahan kentut, misalkan selama kentutnya belum keluar, tidak dinyatakan batalnya. Ya, cuman nanti sholat sambil nahan kentut itu makruh gitu doang. Tapi selama kentutnya belum keluar gak dinyatakan batal. Nah, gitu doang. Berarti kalau ada yang keluar, apapun itu bentuknya, mau cair, mau apa saja bentuknya, mau lembut, apa mau padat, mau apa, asalkan keluar, ya bisa itu dinyatakan batal wudhunya gitu ya. Sama itu keluar dari maupun depan maupun dari belakang, seperti itu. Keluarnya kayak kentut. Iya, apalagi keluarnya kayak kentut, kayak angin, ya udah batal ya, batal wudhunya. Apa saja yang keluar, sekali lagi dari jalan depan maupun dari dalam belakang, bentuknya mau kayak apa, mau itu berbentuk padat ataupun kesat mata, ya itu dinyatakan wudhunya batal. Berarti gimana kalau wudhunya batal? Mau tidak mau kita harus wudhu lagi sebelum mau melaksanakan sholat. Karena sholatnya orang yang tidak punya wudhu itu la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Itu sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Anda memiliki wudhu lagi. Itu ya.
Pembahasan wudhu cuman segitu-gitunya. Nanti insya Allah sesudah wudhu nanti ada pembahasan masalah sholat. Masalah sholat. Tadi dari masalah sholat merembet. Bagaimana membahas qosor sholat, jamaah sholat ya. Dirembet lagi nanti bagaimana sunnah-sunnah sholat apa saja yang harus dilaksanakan, sejarah sholat gimana, fadilah sholat gimana, itu nanti kita bahas secara detail. Tapi kalau ada yang mau bertanya sepintas tentang hal itu boleh juga, silahkan ya. Biarin. Tapi kalau tidak ada yang mau bertanya, nampaknya akan saya tutup juga di pengajian live kali ini. Nah, kalau seumpama sudah tidak ada yang mau ditanyakan tentang wudhu, misalkan hari ini masih bingung mau bertanya apa, pada waktu ini silakan, nanti ada yang mau bertanya di malam jam 10 malam ya, jam 10 malam bertanya seputar wudhu ataupun mau seputar yang lainnya boleh-boleh juga, silakan ya. Cuman kita kalau lebih bagus kita fokuskan di seputar wudhu aja. Soalnya ilmu itu sedikit-sedikit dulu. Nah, kalau istilah Sundanya nititara jening cak hambalan, step by step, jangan langsung loncat-loncat, sedikit, nanti lama-lama juga jadi bukit gitu ya. Nah, kalau tidak ada, sepertinya untuk pengajian kali ini dicukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa membawa keberkahan, kemanfaatan bagi Anda semua ya. Saya doakan semoga Anda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa in tajid aiban fasuddal khalala jallalladzi la aiba fihi wa ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.